Selamat malam menjebret tim, selamat malam di hari Rabu ya. Wah, ini pasti kenapa Marde lagi yang siaran? Kenapa dia nggak usah siaran lagi lah? Ya nggak apa-apa ya, karena kan kemarin semua kangen-kangen lo sudah terobati dengan Messi-nya DPI. Sekarang ada Jack Grealish-nya DPI nih yang bakal siaran malam hari ini. Meskipun pala gue sekarang udah agak berubah, tapi gue akan menyapa semua jebret tim yang sudah hadir malam ini. Halo semuanya, apa kabar? Gue setelah kemarin resmi menjadi kepala rumah tangga, sekarang ya nggak bisa jajan-jajan lagi ya. Coba tanya sama Bapak Aldi, Bapak Haryo, sama ini Bapak Ijal yang bentar lagi juga bakal menikah ya. Amin. Wah, masih jauh ya Jal? Masih jauh. Masih jauh. Oke. Baru berapa bulan udah botak aja ya? Tapi kalau misalnya host ganti, pandit ganti-ganti setiap harinya untuk menemani lo semua jebret tim, yang nggak ganti itu ada yang namanya GeForce yang paling baik, yang terbaik. GeForce Fast Moving Automotive punya Indonesia. Yang pabriknya itu ada di Indonesia. Jebret tim bisa dapetin semuanya. Untuk info lengkapnya lihat Instagramnya GeForce di @GeForce_ID. Jangan lupa juga untuk cek e-commerce dari GeForce di e-commerce kesayangan lo semua jebret tim. Seperti yang tadi gue bilang, sekarang kalau Pandit ini kan memang Coach Justin lagi liburan dulu ya, lagi healing dulu bareng ke Amerika. Kita mah kalau misalnya healing mentok-mentok ke Jogja ya, Pak. Jogja, Kalau Bali ya? ya Jogja, Bali gitu. Dan sekarang udah ada Pandit, Mas Haryo yang paling senior. Ini kita bisa lihat ya, Mas Haryo paling senior, Aldi tengah-tengah, bentar lagi juga punya pekerjaan baru. Bawa umur sini. Iya. Kalau Ical juga bentar lagi menghadapi tesis. Semuanya kita akan ngobrol-ngobrol di sini malam ini ya. Kita akan membuka kemenangan dari Indonesia, ngomongnya Curaçao ya. Iya, Curaçao. Curaçao. Mas Haryo dan juga Aldi dan juga Bukan Curacao. Bukan Curaçao ya. Ada yang ngomong Curacao. Banyak, Iya. karena susah kan nyebutnya. Gue kemarin nonton juga, gue bisa bilang kalau gue pribadi gue melihatnya ada progres itu nyata. Nah, kalau dari Mas Haryo dulu melihat permainan Indonesia kemarin kayak gimana? Iya, mungkin packagingnya dari dua pertandingan ya. Ya. Kalau gue ngelihat pertama sama yang kedua, gue ngelihat gue keren sih ngeliat timnas sekarang tuh progresnya ya. Maksudnya ketika dulu gue tiap nonton timnas selalu gregetan gitu. Kepres dikit bola hilang, kepres dikit Long ball. Iya. Nggak pernah bisa dengan nyaman untuk memainkan sepak bola. Tetapi sekarang siapapun yang diturunkan, ini kan suatu bukti. 11 pertama di pertandingan pertama, lawan 11 pertama di pertandingan kedua, ada 3 perubahan pemain di back tengah, di tengah juga ada Ricky Kambuaya yang main, bukannya Mark Klok. Ya, lagi sakit dia katanya. Terus Sadil Ramdhani juga dimainin. Nah, siapapun yang main, cuman gaya mainnya tuh udah sama gitu. Dengan ketika di press, mereka dengan tenang bisa ngeluarin bola dari belakang. Lalu ketika build up serangan juga begitu tenang, pindah kiri, pindah kanan, lewat tengah. Dan juga keberanian dan agresivitas setiap pemain itu bisa terlihat sampai menit-menit terakhir gitu. Itu kan yang jarang terjadi, jarang banget dan udah lama gue nggak lihat di timnas Indonesia gitu ya. Mungkin zamannya Luis Milla sempat seperti itu di Asian Games gitu ya. Cuman setelah itu sempat turun lagi dan sekarang gue udah ngelihat semua level umur dan ujungnya di timnas mainnya sudah sama gitu. Gol-golnya juga yang tercipta udah gol-gol bagus, gol-gol setup, bukan gol-gol ya kebetulan menjadi gol, cuman betul-betul dipersiapkan dari bawah sampai ke depan. Nah, beberapa poin juga gue bisa melihat seorang striker di depan gitu. Gue ngeliat Dimas Derajat sebagai sosok yang tadinya Indonesia kan susah banget untuk mencari striker ya. Yang dulu ya kita punya BP, punya Ilham Jaya Kusuma, punya Guntur Doni, punya striker-striker yang memang bagus di depan gawang, Boas juga ya. mematikan di depan gawang dia, Boas juga salah satunya. Tetapi setelah era mereka kan bisa dibilang berapa kali pergantian coba dilakukan, pemain dicoba-coba tapi tidak pernah mendapat sampai harus naturalisasi beberapa pemain untuk bisa mendapatkan posisi nomor 9 tersebut. Cuman sekarang ada Dimas Derajat, ada pemain-pemain pengganti, bahkan ada Hoki Caraka juga di timnas yang lebih bawahnya. Itu kan suatu bukti bahwa kedepannya pool pemain kita tuh sudah mulai banyak pilihannya, dan pilihan yang diambilin juga dari permainan yang bagus mereka di klub, dan mereka bisa tetap sustain di timnasnya dengan gaya permainan yang bagus. Jadi gua ngelihat timnas gua sekarang gua bisa bangga gitu, mainnya keren. Ketika di press sudah diintimidasi lawan pun mereka dengan tenang bisa keluar, bisa mencetak gol. Kalau tertekan sampai menit terakhir masih bisa membalikan keadaan. Jadi sekarang gue bisa
bangga ngeliat timnas gue. Iya, progres semakin terlihat nih Caleh. Dan Sinteyong juga bilang anak-anak nih sekarang pemain-pemain ini sudah bisa ngikutin gaya main yang dimaui oleh Sinteyong. Nah, lu dari kacamata lu sendiri ngelihat pertandingan kemarin timnas kayak gimana? Oke, kalau gue lihat paketan 2 match juga ya. 2 match ini menurut gue jadi ajang pamer fleksibilitas skuadnya Sinteyong gitu menurut gue. Karena dia dari 2 match ini menggunakan starting line up yang ada perubahan tadi yang seperti Bang Haryo bilang ya. Dan juga taktik di awal juga setup-nya agak sedikit berbeda juga. Dimana di match tadi malam dia cukup berani mencadangkan Fahrudin yang menurut gue dia back paling kompos, calm juga di timnas. Dia mengganti partnership menjadi 2 center back ya tadi malam ya. Dan itu menurut gue sangat-sangat menunjukkan gitu pamer fleksibilitas dari Sinteyong di mana para pemain anak-anak asuhnya ini juga selain improve dari segi taktikal, dari segi individual juga masing-masing semua improve menurut gue. Terutama Arhan ya dari segi one-on-one defensifnya juga makin meningkat. Dan juga strikernya juga udah punya tugas yang paten gitu di anak asuhnya, di bawah asuhan Sinteyong gitu. Gimana mereka bisa ngarahin pressing dengan bagus, mereka juga bisa merebut bola dari atas. Dan yang paling utama yang gue sorotin adalah counter pressing Indonesia yang udah makin udah kelihatan lah, udah mulai menunjukkan keinginannya, udah determinasinya sampai habis tuh nggak selesai gitu pemain timnas kita sekarang. Jadi gue salutnya di situ sih, bangga dengan timnas gue kali ini. Oke, lo ngelihat nih kalau timnas, ya pemain-pemain timnas juga Garuda Selection juga kemarin kayaknya lo juga Garuda Select ya, tambahin dikit Garuda Select. Itu gimana sih ngelihatnya? Apakah progres-progres mereka? Bagaimana perkembangan diri dan mental dan fisik gitu? Orang kan bertanya, habis lawan Curaçao, kenapa lawan Curaçao lagi gitu. Ini buat gue adalah justru dengan ada 2 pertandingan dengan lawan yang sama, di saat Curaçao menggunakan skema yang sama, tapi Indonesia menggunakan 2 skema berbeda. Pertandingan pertama pakai 3 back, 3 center back dengan 2 full back yang agresif. Di pertandingan semalam pakai 4 back. Tapi dia punya Rahmat Irianto yang saat ada Yakub Sayuri maju atau Arhan maju, dia selalu menutup cover space-nya karena Yakub Sayuri juga dia di PSM sebagai winger kan posisinya. Dia bukan sejatinya seorang fullback gitu. Dia winger, artinya dia adalah pemain yang emang mainnya itu attacking minded gitu. Tapi semalam bertahan dan menyerangnya ada balance gitu. Ada kedalaman saat bertahan, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah saat bener yang Mas Hero bilang, keluar dari tekanan, transisi dari bertahan ke menyerang kelihatannya udah sangat berbeda dan signifikan lah ya. Oke gitu. Gua belum melihat bahwa ini sebuah signifikansi yang sangat amat. Gue belum. Paling enggak yang lu bilang di awal, progresnya ada. Berubah betul. Bahwa timnas sekarang ini enak ditonton paling enggak. Itu sudah kita bisa lihat, kita terhibur nonton timnas. Iya, karena ada masanya kita nonton timnas mereka banyak bola-bola panjang. Kebanyakan gergetannya kan? Kebanyakan gergetannya gitu loh. Jadi beda sama timnas yang sekarang bahwa setiap pemain tuh kayak nggak ada masalah gitu kalau Arhan megang bola, Yakub Sayuri megang bola, semua apalagi Dimas Derajat juga di depan. Dia menawarkan adanya sebuah presence fisik yang luar biasa bagus juga di depan, karena ke depannya Indonesia akan menghadapi back-back yang tinggi besar gitu kan, yang membutuhkan determinasi lewat physical appearance yang luar biasa juga. Dan yang buat gua yang improving juga buat gua yang harus dilihat adalah jebret media, karena selalu memberikan pandit-pandit muda seperti Ical gini kan datang ke sini juga. Jadi yang buat nonton juga di rumah kalau emang ngerasa sebagai pandit yang luar biasa, siapa tahu bakal diundang di jebret media juga. Masuk kan? Lo bisa ya, udah bisa masuk gitu ya. Saya luar biasa loh. Karena apalagi duduk di sini deh. Iya. Makanya kita harus respect sama Ical nih. Karena ya semuanya berawal dari talenta muda. Talenta muda seperti Ical juga. Seperti lo nantinya mungkin yang bisa menggantikan sinisnya Coach Justin gitu ya. Bisa ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup timnas, karena ini jatah timnas akan ada di DFW besok. Janganlah banyak-banyak diambil. Iya. Banyak yang bilang timnas udah oke lah langsung lawan 50 besar ranking FIFA. Lo ngelihatnya apakah sudah bisa seperti itu atau belum, Mas Aryo? Dari kacamata pribadi lo? Ya justru kalah itu nggak masalah gitu. Cuman asal dicoba kan. Justru lawannya justru harus step up gitu kan. Kita bicara Asia, jangan lagi bicara Bangladesh, Sri Lanka, tim-tim yang memang sepak bolanya ya sama kita juga nggak beda jauh, bahkan kita di atas mereka gitu. Lebih baik memang yang di atas kita. Asia kita bicara Iran misalnya, Irak, Oman, tim-tim dari Asia Barat itu kan bagus-bagus juga dari sisi bermain, dari postur juga lebih besar dari kita, dari body charge juga mereka betul-betul bagus. Jadi kalau dibutuhkan sebuah tryout, sebuah uji coba melawan tim-tim yang lain, saya rasa kalau kita belum menapak Eropa gitu, nggak apa-apa, kita main tetap di level Asia, ya atau di CONCACAF juga masih banyak kok negara-negara ya, ada Costa Rica, ada Panama, ada Haiti, ada Honduras, tim-tim seperti itu layak juga kita coba, karena yang akan kita hadapi nanti di Piala Asia adalah tim-tim yang
posturnya lebih besar dari kita, agility-nya mungkin lebih bagus dari kita, mungkin dari speed kita bisa ngimbangin gitu. Cuman dari duel bola atas yang segala macamnya yang mungkin mereka tahu kelemahan kekuatan kita, mereka akan memaksimalkan kelemahan kita bola atas. Nah, ini yang harus kita pelajari melawan tim-tim yang peringkatnya memang jauh di atas. Dan kebetulan Iwan Bule dan juga Sintayong juga sepakat gitu. Gue pengen timnas kita ketemu tim-tim yang peringkatnya paling nggak 60 ke atas, dan itu gue setuju banget gitu. Kalah ya nggak masalah, dibantai nggak masalah, yang penting lu punya kesempatan, lu punya lawan yang berbeda. Ketika lawan yang berbeda kualitasnya lebih tinggi dihadapkan, nantinya kita ketemu Malaysia, kita ketemu ini, kita udah tenang gitu lah, udah dapat pengalaman banyak dari tim-tim yang kualitasnya di atas kita. Oke, secara mentalitas gitu ya, Cal, lo ngeliat sebagai anak muda juga gitu kan, pemain-pemain muda Indonesia bisa capable nggak sih untuk ya ngadepin pressure ngelawan tim-tim yang notabene mungkin dari secara fisik lebih besar atau mungkin secara skill juga lebih oke. Lo ngeliatnya gimana dari kacamata lo? Kalau dari segi mental gue cukup yakin timnas kita bisa, karena benchmarknya tadi malam aja gitu. Kita start babak kedua langsung kebobolan. Normalnya tim akan goyang seperti itu. Dan notabene kan Curaçao ini di atas kita ya, cukup jauh 100 besar dunia. Dan kita kebobolan cepat di awal babak kedua. Tapi kita lihat timnas kita punya plan, sampai akhir match tetap punya plan, tetap dijalankan sama anak asuhnya. Dan gue rasa mumpung lagi moralnya lagi pada tinggi, ini anak-anak muda semua mayoritas di skuad timnas sekarang, menurut gue udah waktunya kita cari lawan yang tingkat 60 besar, kurang lebih 50 besar. Kalah nggak apa-apa, tapi pembelajaran yang bisa kita ambil itu sangat luar biasa pastinya. Dan juga diuntungkan juga pemain-pemain kita kan sekarang juga udah mulai banyak yang udah main-main di luar ya. Nggak cuma di liga-liga lokal aja. Dan menurut gue ini bisa jadi suatu keuntungan buat kita sebagai modal untuk menghadapi Piala Asia maupun Piala AFF yang udah terlalu lama kita rindukan juga gitu. Kita cuma bisa selalu final aja. Dan menurut gue sebagai fans timnas baru kali ini gitu, gue ngerasa kita sangat-sangat yakin timnas kita bisa tidaknya final juara untuk AFF di akhir tahun ini malah ya, AFF-nya. Iya. Nah, dari lo deh gimana deh? Ya, sama. Gue juga yakin bahwa AFF untuk pertama kalinya akan didapatkan Indonesia di bawah Sintayong, walaupun ya. Padahal 6 final kita yakin juga ya sebetulnya. Juga, cuman istilahnya seberapa yakin waktu kemarin sama seberapa yakin sama sekarang kan ada perbedaan gitu. Lumayan berbeda. Dan yang gue lihat juga timnas sekarang menawarkan banyak sekali perbedaan skema permainan juga gitu. Jadi saat satu mentok ada gaya permainan lagi yang berbeda. Belum pakai skema 4 back bisa, skema 3 back bisa karena kita punya materi pemain yang luar biasa. Dan tetap favorit gue Arhan. Nah, apalagi ditambah nanti juga akan ada naturalisasi. Kita akan lihat bagaimana progres dari timnas Indonesia kita. Yang penting bangga untuk timnas. Tapi ada juga nih yang udah bangga membela negara mereka, tapi balik ke klub ternyata bikin pusing ini. Ada klubnya Coach Justin gitu ya, Barcelona. Ya, ada Mas Aryo juga di sini ya. Saya lupa, saya mikirnya dia fans Madrid ya, tapi bukan. Soalnya mirip sama yang Madrid juga, putih-putih juga gitu ya. Siapa ya itu? Lanjut ya. Oke, Mas Aryo, melihat Xavi harus putar otak dengan coba kasih lihat siapa saja pemain-pemain yang cedera, termasuk De Jong, termasuk Konde nih. Xavi harus seperti apa? Apakah dia capable untuk bisa memutar otak gitu, Mas Aryo? Ya ini ya daftar cederanya. Ya. Kalau gua ngelihat De Jong sama gua ngelihat Depay, kayaknya nggak masalah ya. Sebetulnya dua pemain ini juga bukan pemain intinya dari Barcelona juga. Bellerin juga bukan pemain inti. Nah, yang menjadi masalah adalah Konde dan juga Araujo. Dua pemain ini kan sejak awal musim ya, walaupun Konde berakhir dimainkan, cuman ketika dia sudah didaftarkan menjadi pemain inti kan. Dia menjadi pemain inti dan Araujo juga menjadi pemain inti. Dua pemain ini mengalami cedera yang cukup panjang. Jadi gue rasa yang akan bikin pusing Xavi adalah dua pemain ini. Cuman on the positive side, sekarang kan back Barcelona cukup banyak ya. Kita bicara masih ada Eric Garcia di situ, masih ada Christensen di situ, masih ada Gerard Pique masih ada di situ. Di kiri masih ada Alonso, masih ada Balde, masih ada Jordi Alba. Di kanan kalau Bellerin nggak ada, yang biasa bermain Konde di situ, masih ada Sergio Roberto yang bisa dimainkan. Jadi masih banyak pilihan pemain yang bisa dimainkan oleh Xavi, dan tidak terpaku pada misalnya cedera cuma dua penggantinya. Enggak, ini masih ada lagi. Jadi masih beberapa masih bisa dirotasi. Ya Christensen bisa juga bermainan di sisi kanan. Tapi gua rasa kalau yang tampil di situ lebih baik si Sergio Roberto ya, secara bergantian dengan Christensen. Pique mungkin bisa bergantian dengan Christensen juga di posisi tengah. Yang mungkin akan lebih sering dimainkan adalah Eric Garcia, yang kalau gue lihat Xavi dalam beberapa pertandingan selalu memainkan dia ya. Bukan Pique malah.
ya Pique kan belum mendapatkan kesempatan tampil juga. Itu Mungkin dia, mungkin ini kesempatan buat dia buat ngebuktiin. Kalau gue lihat di musim kemarin, sebetulnya permainan dia juga nggak buruk gitu. Permainan dia standarnya masih di atas rata-rata pemain Barcelona lain. Permainan dari Pique, dan dia masih bisa menjadi pemain inti bagi Barcelona. Entah mungkin seperti Busquets juga, ini musim terakhir bagi Pique dan juga bagi Busquets, terutama bagi Pique yang secara personal mulai nggak nyambung lagi dengan Xavi. Xavi secara terang-terangan mengatakan bahwa kayaknya gue nggak akan mainin dia, lo adalah pilihan keempat gue di posisi back tengah, makanya dia akhirnya disingkirkan. Cuman dengan absennya dua pemain inti dari Xavi, gue rasa ini kesempatan bagi Pique nih untuk ngebuktiin, apalagi menjelang El Clasico di bulan Oktober ini. Sosok Pique yang bertahun-tahun bermain bersama Barcelona di El Clasico, gue rasa menjadi pilihan yang Menang pengalaman ya, Mas Arya. pengalaman dan menjadi pilihan yang cukup realistis ya untuk tampil di El Clasico. Jadi di posisi back itu, walaupun tadi lo sebutin banyak yang cedera, gue cukup positif. Masih tetap positif. Gue ngelihat pilihan Xavi bisa menyusun tim dengan kemampuan dia. Oke, tapi kalau kita ngomongin ya posisi gitu dia kan nggak cuman back doang yang kita harus fokus untuk back, tengah sama depan. Secara keseluruhan 5 pemain tadi cedera semuanya. Xavi bisa putar otak selain untuk sisi defense-nya akan seperti apa untuk tengah dan depan? Iya, back, tengah, depan. Oke, kalau untuk back sendiri, kalau back kanan sendiri yang bakal gue permasalahan karena Araujo dan juga Koundé ini kan selain di tengah dia juga bisa aktif di kanan gitu kan. Sementara Bellerin juga cedera. Ada nama Sergio Roberto. Sergio Roberto juga kan dia versatile. Bisa dimainkan sebagai bek kanan atau juga sebagai gelandang bertahan. Bakal mainkan di mana di Sergio Roberto tersebut? Karena kalau emang dimainkan di di tengah, kanan juga bakal timpang. Ini situasi yang nggak ideal sama sekali buat Xavi. Dia bakal muter otak banget. Dan kalaupun ditanya siapa terus pemain yang bisa bantu, dari akademi ini ada nama pemain namanya Pablo Torre. Oke. Dia baru debut juga, lumayan impresif, dan gua nggak melihat alasan bahwa nama-nama dari akademi ini nggak dimainkan karena bakal menemukan jadwal yang sangat amat padat gitu Barcelona, dan udah nggak aneh juga Barcelona selalu memainkan nama-nama nggak terkenal dari akademi gitu yang akhirnya justru menjadi mencuat gitu. Dan untuk nama-nama pemain seperti Gavi dan juga Pedri ini justru dituntut mentalitasnya bahwa situasinya nggak ideal, lo dituntut untuk menjadi dibilang tulang punggung tim ini gitu loh, karena situasinya lo bakal ditugaskan untuk bermain dan juga memiliki peran yang lebih daripada biasanya. Di saat sebelumnya lo mungkin ada bayang-bayang Busquets, lo bisa sedikit lebih tenang, lo bisa lebih eksploratif, tapi sekarang saat itu nama-nama tersebut nggak ada, ya justru nama-nama seperti Pedri dan juga Gavi dituntut untuk lebih bisa menjadi seorang yang menjadi tulang punggung. Kalau untuk lini depan sendiri, Depay cedera, nggak ada cedera juga nggak ada masalah sih buat gue. Itu pemain yang gue nggak begitu perhatikan juga di Barcelona, Depay ini. Karena fungsinya apapun juga di lini depan gue nggak begitu melihat gitu kan. Selama Lewandowski, Rafinha, Dembele, Ansu Fati masih ada, Barcelona buat gue masih nggak ada masalah apa-apa, masih fine-fine aja. Justru yang permasalahan gue adalah lini tengah dan bek kanan. Karena kalau di kiri sendiri, tadi yang Mas Haryo bilang bahwa masih ada Alba, masih banyak memang pemain di sana, Balde. Lini tengah, ya Pique, Christensen, Garcia, ya kalau emang kepepet banget barulah dimainkan gitu. Karena Gerard Pique butuh menit bermain di luar kondisi non teknisnya seperti apa dengan Xavi, tapi Barcelona masih butuh Gerard Pique. Dia butuh pengalamannya, dia butuh ketenangannya, dia butuh bagaimana di command the line untuk ini bertahan. Barcelona juga Pique harus dimainkan gitu. Dan mungkin kalaupun memang ini segitu mendesaknya, ya lu bisa ganti formasi. Lu nggak harus tetap 4-3-3 juga kan. Kalau emang lini tengah lu segitu mendesaknya, ya lu jangan pakai 3 midfielder, lu bisa pakai 5 back dengan 2 midfielder gitu kan, 3-5-2 atau 3-4-3. Itu bisa dilakukan gitu. Kalau emang 4-3-3 ini saat ini atau sementara nggak bisa dilakukan, ya jangan dipaksakan gitu. Xavi harus sedikit kalau tadi bahasanya Ical, fleksibilitasnya dituntut di sini. Fleksibilitas gitu ya. Tapi situasi nggak ideal dan juga mesti bongkar pasang pemain, bongkar pasang mungkin formasi kayak tadi kata Aldi gitu Ical ya. Cuman lo ngelihat dengan 5 pertandingan ke depan itu kalau nggak salah ketemu Inter 2 kali sama pertengahan Oktober El Clasico. Lo ngelihat Xavi malah mendingan gua main aman aja atau gua nekatin sekalian nih gua bongkar pasang pemain sama formasi. Kalau menurut gue di atas kertas walaupun mereka dihadang badai cedera ya, tapi lihat kedalaman skuadnya they should be fine menurut gue. Yeah. They should be fine karena ini hanya perlu menghadapi match-match ini di Oktober, tapi yang gue khawatir jelas di Liga Champions ya, dimana ketemu 2 kali lawan Inter, yang jelas di grupnya dia
persaingan antara Barca atau Inter ini akan menjadi penentu siapa yang akan menemani Bayern Munchen di tentunya. Walaupun Inter lagi bapuk ya. Iya, benar juga. Berarti nggak bisa jadi parameter dong kalau Inter bapuk terus lo nyamain sama Inter kan? Yes. Jadi menurut gue ini benar-benar bulan yang sangat krusial sebenarnya. Tapi walaupun di atas kertas mereka squadnya should be fine, tapi ini bisa jadi yang nge-shape musim Barca di musim ini. Jadi menurut gue ibaratnya make or break bulannya, make or break buat Barcelona gitu. Buat seasonnya Xavi mau dibawa ke arah mana nih? Apakah mereka bisa mau lanjut di Liga Champions atau mereka bisa terus menjaga momentum buat bersaing sama Real Madrid di papan atas? Tapi kalau melihat skuadnya yang ada, tadi juga udah dibahas di lini depannya ya, ini bisa jadi momentum juga, karena gue juga sadar mereka, Dembele masih fit ya, tapi kita sadar dia harus di-maintain banget jam mainnya, karena kita tahu riwayat cedera dia kayak gimana. Kaki kaca. Betul, dan gue rasa ini bisa jadi, Xavi seharusnya bisa mengeksplor skuadnya lebih lagi, dan juga bisa memanfaatkan peran Ansu Fati, supaya dia bisa dapetin momentum, dia dapetin form dia seperti dia sebelum dia kena cedera. Jadi menurut gue Barcelona should be fine karena mereka juga perlu menghadapi Oktober ini, mereka bisa selamat, habis itu mereka ketemu November, nggak ada liga, nggak ada pertandingan karena fokus ke Piala Dunia. Jadi gue rasa mereka harus jaga momentum di bulan Oktober ini. Jangan terlalu all out, tetap stay in the game aja. Oke, langkah antisipasi kalau lo ngelihat seorang Xavi gitu Mas Aryo, apa sih yang bakal dilakuin untuk menghadapi 5 game krusial setelah Kalau begini? antisipasinya kan udah kelihatan ketika orang banyak yang nanya kenapa kok Fati nggak dimainin sih, kenapa selalu dimainin Rafinha dengan Dembele secara terus menerus. Padahal ketika Ansu Fati main di babak kedua situasinya berubah, kerjasama dia dengan Lewandowski begitu bagus dan selalu bisa menciptakan gol dan juga asis-asis kerap diciptakan oleh Fati. Tapi ini kan pemain rentan cedera banget kan. Xavi kita tahu 3 tahun di Barcelona, 2 tahun sendiri mengalami cedera gitu kan. 500 hari loh dia mengalami cedera. Kita bicara 70 pertandingan kalau nggak salah dia mengalami 80 pertandingan gitu kan. Artinya cukup panjang cedera yang dialami dan itu ketika dia belum sembuh 100% udah dimainin lagi. Belum sembuh 100% udah dimainin lagi. Jadi relapse terus cederanya. Makanya kenapa Xavi betul-betul kapan gue harus mainin Xavi secara all out. Ansu Fati secara all out. Kenapa gue selalu mainin bukan dia sejak start? Karena dia memang tahu gue harus pirit-pirit pemain gue supaya bisa lebih long last sepanjang musim gitu. Makanya kenapa dia kadang dicadangin, kadang yang dimainin Ferran Torres, kadang orang juga bertanya ngapain sih Torres dimainin terus gitu. Sementara di lini tengah juga permutasi terus dilakukan. Gavi yang dimainin, kenapa bukan Frenkie de Jong? Lalu kenapa Frank Kessie belum juga mendapatkan menit main? Itu kan Xavi tahu betul pemain-pemain yang punya riwayat cedera. Kessie kan juga punya riwayat cedera. Cukup panjang gitu. Jadi memang gue ngelihat Xavi udah melakukan tindakan preventif gitu untuk tidak ngegas dengan starting 11 secara terus-menerus. Kenapa dia selalu bisa mengganti pemain yang orang tidak menyangka kenapa yang dimainin dia, kenapa yang dimainin ini. Tetapi Xavi tahu betul kapasitas pemainnya, kapasitas pemain gue yang rentan cedera, makanya dia betul-betul dipirit. Jadi gue ngeliat nih cukup positif juga ketika nantinya Ansu Fati apakah menjadi starter sekarang ada saatnya, apakah enggak? Ya di sini ini momentumnya ketika dipakai layak dijadikan starter atau enggak. Di lini tengah pun seperti itu. Apakah De Jong sudah saatnya bisa menggantikan posisi Busquets apa enggak? Apakah dia akan tetap menjadi seorang pemain yang di sebelahnya Busquets? Apakah Kessie yang nanti menjadi pemain gelandang bertahannya bukan Busquets, tapi De Jong yang akan menjadi pemain yang sering maju ke depan karena dia bagus ketika on the ball dan juga maju ke depan. Jadi memang pilihan pemain yang dia lakukan Xavi sekarang itu sudah menunjukkan bahwa dia tahu betul kapasitas squadnya, kapan gue harus ngegas, kapan gue harus agak mengendor, dan apa yang gue lihat progres dari dia walaupun kalah dari Bayern Munchen itu sudah on the track sebetulnya kan. Lawan Bayern Munchen lebih menguasai pertandingan, lebih banyak peluang yang diciptakan. Tapi masalahnya kan tidak menjadi gol. Tapi progresnya itu udah kelihatan. Di Liga juga mereka hanya terpaut 2 poin dari Real Madrid. Imbang di pertandingan pertama, tapi setelah itu 5 pertandingan seterusnya menang terus. Artinya progresnya sudah terlihat, pilihan pemainnya sudah terlihat, gol-golnya sudah tercipta, menjadi tim paling subur juga di La Liga musim ini. So, menurut gua apa yang dilakukan Xavi sudah on the track. Tim paling subur di La Liga. Kalau bisa gue ngambil gitu dia. As long as Lewandowski bisa dapat tetap supply bola, Barca tenang, aman gitu. Gue setuju nggak? nggak melihat bahwa namanya menguasai jalannya laga gitu. Terus apa namanya kayak lawan Bayern, menguasai jalannya laga, menguasai passing. Tapi di mana? Di final third-nya sendiri gitu kan. Lo oper-operan di belakang itu nggak mengancam sama sekali dong. Di depan final juga third-nya itu kan hanya dalam final touch Iya. peluang. Peluangnya kan juga lebih banyak dibanding Munchen. Cuman kan kebanyakannya sendiri kan bola itu di belakang. Kalau lu lihat heat map-nya Mas, di belakang sendiri artinya adalah
Barcelona ini kan emang mungkin yang tadi Mas Ardo bilang preventif lewat jangan sampai lu terlalu cepat maju ke depan, akhirnya kehilangan bola, akhirnya serangan balik dan terbukti kejadian juga gitu. Dan buat gue soal Ansu Fati sendiri bukan menjadi sebuah apa yang harus dibingungin ya, karena Ansu Fati sendiri bukan dari departemen yang dikhawatirkan oleh Barcelona. Departemen yang dikhawatirkan adalah midfield dan juga gelandang bertahan. Ya betul, ini saatnya Kessie menjadi orang-orang yang figur-figur yang dimainkan. De Jong sendiri kan bukan cedera, dia kan discomfort doang kan kemarin kan ada nggak nyaman di kakinya gitu, discomfort doang bukan sebuah injured gitu. Makanya nggak dimainin pun karena emang discomfort doang, ada nggak nyaman di kakinya. Dan apa namanya, dan gue sendiri argumennya Ical, Barca should be fine, gue nggak ngerti dasarnya apa, karena pekannya sangat amat berat. Sebabuk-babuknya Inter, it's still Inter gitu. Lu harus apa namanya, What do you expect dari tim Serie A? What? When they good, they good. No, gua bukan fans Serie A, cuman saat mereka bagus gitu Serie A. Tapi at this time mereka nggak bagus. Iya, but still itu dia kalau menghadapi Barcelona yang tadi Ical bilang should be fine, lu yakin Barcelona menang lawan Inter gitu 2 kali head to head? Kalau untuk 2 kali, not sure. So nggak begitu should be fine juga dong. Nextnya bakal menghadapi Madrid juga. Lu yakin menang lawan Madrid? Nah itu yang gue bilang. Exactly. Ini yang Koci bilang berkali-kali bahwa Madrid ini bakal kerepotan saat ada satu pemain yang cedera. Kejadiannya di Barcelona. Itu yang nggak diperhatiin, bahwa kejadian sendiri yang dikhawatirkan dia buat Madrid, kejadiannya di Barcelona gitu loh. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Coach Justin ya. Oh, salah bukan ya? Belum. Beda jam ya. Kalau Barcelona kan belum teruji. Maksudnya cederanya ini kan baru nanti nih kita lihat nih, apakah ketika 2 pemain cedera ini akan menjadi masalah apa? Impact besar. Saat nggak cedera aja, Impactnya. kita kelihatan masalahnya gitu loh saat. Nah, kalau Madrid kan udah kebukti, maksudnya kan paling nggak dari Benzema nggak main, permutasi yang dilakukan, Casemiro nggak ada cabut, nggak ada masalah, itu udah kebukti karena sosok Ancelotti di belakangnya yang tahu kapasitas timnya, siapa yang harus dimainin, kapan mainin Tchouaméni, kapan mainin Camavinga, di depan pun kalau gue harus mainin Hazard ya gue mainin Hazard gitu, kalau enggak ya gue mainin Rodrigo. Banyak banget pilihan-pilihan yang bisa itu dilakukan. gue dari awal. Itu berbeda sama Barcelona. ya Barcelona kan memang belum teruji. Nah, kita baru akan lihat nih. Iya, makanya pemain-pemain yang kayak dimainkan selama ini kayak Eric Garcia aja kan terbukti dia bukan sebuah jawaban yang bagus dari untuk defensive line-nya Barcelona gitu kan. Bagaimana walaupun Barcelona dia dipercaya sama Xavi, lebih sering dipercaya. Dipercaya banget sama Xavi, sangat amat dipercaya, gue setuju. Cuman apakah dia deliver kan enggak juga gitu loh. Kalau saat emang 1 2 3 pertandingan enggak deliver ya lu memberikan sebuah kompetisi di lini belakang gitu. Saat lu main jelek ada Pique yang siap ganti lu gitu. Xavi juga nggak harus egois banget dong kalau emang Eric Garcia nggak bagus ya saatnya ada kompetitor lain gitu loh. Kalau gue sih ngeliat Xavi sih lebih lebih realistis, maksudnya bukan karena like and dislike gitu, tapi memang purely untuk kualitas, untuk buatin tim, lu siap nggak main? Gue sih ngeliat dia kayak gitu. Ya, sekarang Pique sendiri belum dikasih kesempatan. Kalau dia nggak siap, seperti Nico gitu. Nico kan bagus dan dia justru orang mengatakan bahwa Nico tuh yang akan menggantikan Busquets. Dia adalah pengganti Busquets yang paling tepat adalah Nico. Makanya bukan Nico kita ya. Iya, gue ketawa. Gara-gara benar. Ngomongnya Pak Niko Soeharto. Ya, lanjut lagi Mas. Soeharno ya. Beda presiden itu. Tapi dia dipinggirkan gitu. Ya mungkin secara kualitas kita bicara Pique mungkin di atas yang lain gitu ya. Cuman dia ngerasa mungkin pemainnya belum siap untuk tampil buat gue di musim ini, jadi dipinggirkan juga. Jordi Alba, pemain yang begitu dekat dengan dia gitu, cuman bisa juga dipinggirkan sama dia. Jadi memang betul-betul yang quality wise yang gue butuhkan siapa gitu kan. Kebukti kan begitu Alba main di timnas berantakan kan. Banyak yang bilang lo nggak cocok main di posisi itu, udah bukan saatnya lagi bagi Alba. Jadi pilihannya Xavi. Spanyol Jordi Alba bikin gol bukan sih? Siapa? Jordi Alba? Ya tapi dari sisi back di sebelah kirinya dia tampil jelek banget. Morata yang bikin gol kemarin. Nggak. Spanyol bukan menghadapi Portugal. Game sebelumnya Jordi Alba bikin gol. At least ini pemain masih punya kapabilitas untuk deliver sebuah wingback. Cuman istilahnya paling enggak Mas, kalau emang di deliver, kalau emang satu sistem ini nggak jalan kan Xavi harusnya, gua nggak bilang Xavi ini jelek atau pelatih yang tapi lu saat ada menghadapi 1 2 pemain yang nggak deliver, ya Pique bisa menjadi jawaban. Di kiri juga seperti demikian. Balde pun demikian. Gue sebetulnya pro Pique, gue tuh sebetulnya pro Pique. Gue sih nggak pro Pique, gue nggak pro Xavi. Cuman ini ada yang sistem yang gue lihat nggak beres di Barcelona. Kenapa harus maksain Eric Garcia gitu loh? Even kecuali Alba di Barcelona jelek, di Spanyol mainnya bagus. Oke. Ini Eric Garcia kan di Spanyol main jelek, di Barcelona juga main jelek gitu buat gue. Justru karena pilihannya banyak, itu perubahannya juga banyak yang dicoba. Banyak di mana?
Di lini tengah kan, di lini timnas tengah atau enggak di Barcelona. Sekarang nggak ada, Mas. Enggak, maksudnya selama ini kan pilihan dia banyak Masalah nih. selama ini, iya, Makanya sekarang- dia mainin Eric Garcia, dia mainin Christiansen, di kiri dia coba Marcos Alonso, Balde dicoba, Alba dicoba, banyak pemain yang dicoba-coba kan. Iya. Bahkan di sisi kanan Koundé bisa digeser ke kanan, Araujo bisa digeser ke kanan. Jadi begitu melimpahnya pilihan di back membuat banyak pemain yang Segitu banyak pilihan, Pique nggak pernah dimainin. Nah, itu Exactly. yang gua Tapi tanya ada yang aneh nih sebenarnya, ada apa di Barcelona nih Itu kan? maksud gua. kenapa si Pique itu kan lebih ke faktor non teknis kan Yes. kemarin. Cuman gue bilang dari quality wise sebetulnya ini pemain masih bisa. Nah, Exactly. ketika Xavi bilang gue milihnya sesuai quality, berarti menurut dia Ya. quality-nya si Pique belum cukup untuk menjadi starter. Itu yang dikatakan oleh publik Cara Spanyol. pandangnya Xavi aja berarti. Oke lah, baik, itu dia, kita udah ngomongin Barcelona gitu ya. After effect setelah National League kemarin yang lo bilang juga nggak penting ya Bapak Sangat Adi, nggak sangat penting. tidak penting. Tapi yang paling penting adalah minggu ini kita sudah bisa kembali nonton Liga Inggris. Dan di hari Minggu akan ada Derby Manchester. Kita akan lebih jauh bahasnya tapi setelah yang satu ini ya. Let's go. Halo Jepret Tim, kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Penanganan back itu seperti apa? Sebaiknya begini, ini mungkin masalah disiplin menurut dugaan saya. Disiplin dalam sebuah proses untuk menjadi juara, Kevin sebelum juara itu berbeda dengan Kevin yang sekarang. Jadi awalnya itu kan saya baca berita ya, itu kan Kevin kan keluar statement yang menurut dia itu unek-unek dari dulu. Ya, jadi terus saya tuh merasa, wah ini nih, saya sudah nunggu beberapa tahun tuh Mas, begitu nih, kok baru bisa ada yang nyentil nih. Ya, memang sih seharusnya kita Kevin lah harusnya. Kevin jangan sampai dibuka dulu. Dia harusnya ke PBSI dulu. Ya, minimal ke Bimpres. Minimal ke Bimpres dulu. Kamu kan itu berarti yang bertanggung jawab Bimpres hari-harinya tuh. Oke. Nah, bicara ke Bimpres, saya begini nih, begini, oke. Setuju. Karena kan yang pernah gue lihat, ya pernah ada kejadian juga kan dulu. Pernah di dalam pelaksanaan pernah kejadian 2 kubu juga. Jadi sebenarnya mau kubu 3 kubu, 4 kubu, berapapun kubu, yang penting kita tujuannya sama, goalnya sama buat bulu tangkis Indonesia. Sebenarnya nggak? Kalau yang barusan itu Nico yang selalu bisa diandalkan di PBINA. Lagi membahas yang lagi hot-hotnya, yang lagi panas-panasnya ini antara Kevin Sanjaya dengan Coach Harry alias Naga Api yang punya tangan dingin mencetak pemain kelas dunia. Bakal dibahas nih ya semuanya tuntas spesial bersama Bapak Sigit Pamungkas yang pasti valid sarannya karena buktinya udah terjadi pada era almarhum Kido dan juga Hendra juara Olimpiade bersama sang anak Agripina Afiat Yuris mantan atlet pelatnas yang IG-nya juga lagi rame karena mendukung Kevin dan tentunya tadi bersama Bapak Vaniko Soekarno semuanya lengkap di Jebret Media TV. Langsung saja kita bahas jelang derby Manchester. Bagaimana MU menghentikan seorang Erling Haaland dari lo dulu di? Kapan Haaland nggak bikin gol musim ini? Kagak ada. Ada sekali. Iya sekali. Saat menghadapi Bournemouth. Tapi itu lagi Pelatihnya bapuk. dipecat. Lagi bapuk aja. Sekali-kalinya mungkin. Sekali-sekali. Haaland nggak bikin gol itu menghadapi tapi menang Bournemouth. Tapi menang. No, Iya. Kontribusi juga. Cuman nih, Haaland ini ya sulit untuk dihentikan gitu. Sampai Akanji aja bikin bawa list cara untuk menghentikan Haaland gitu. Ini sulit untuk dihentikan dan apalagi menghadapi United yang Gak usah pakai nafas gitu dong. No, Kayaknya susah banget gitu. Gue justru lagi nunggu ini yang bakal menjadi pairing siapa? Martinez Maguire, Enggak Martinez dong. Varane. Gue gak bisa nih kalau Maguire. Nggak bisa. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau menurut gue nggak mungkin. Iya sih, gue juga Varane. Jangan dong. Ngapain- Kemarin kan lagi ngapain juga? habis bapuk di Inggris juga. Iya, cuma itulah. Gue takutnya ada perubahan karena MU sendiri ini dengan 4 kemenangan beruntun, MU sedang mengincar 5 kemenangan beruntun, rekor yang dulu diraih oleh Gunnar Solskjaer, 5 kemenangan beruntun. Erik ten Hag Habis itu mencoba. bapuk lagi ya. Amin. Cuman minggu ini. jangan gitu dong, Minggu jangan diaminin. ini gue butuh Jangan diaminin. Minggu ini gue butuh MU menang sih, gue bakal paling teriak glory Man United minggu ini. Oh, Cuman karena biar Arsenal tetap di atas gitu. Ya, ya, gitu. Oke, lanjut. Arsenal kalah juga Mas Pur. Derby juga. kita temen loh Mas. Kita ini bisa sahabat loh. Jangan dimulai dulu loh. Ini mau bahas MU dulu. Dan gua dua tim sama-sama sedang inform gitu dengan bagus dua-duanya. Cuman ya tentu yang bakal menjadi polemik adalah siapa yang bakal ditaruh sebagai striker. Rashford, Martial lagi nggak begitu fit juga. Ronaldo kecapean abis dari Kemarin Nation League. Ini bakal menjadi sebuah pusing Kondisi. juga, kondisi Ya, yang nggak tidak ideal ideal. juga buat Erik ten Hag. Selebihnya midfield, sayap kanan, sayap kiri,
itu nggak ada masalah. Cuman yang masalah adalah lawannya. Kenapa lawannya ini lawannya? City. City ini terlalu apa ya? Terlalu Sempurna mungkin. hampir sempurna gitu. Cuman gua nggak melihat bahwa MU nggak ada walaupun dua kali imbang ya. Iya. ya imbang itu kan bukan suatu hal yang untuk City mungkin jelek gitu. Iya, Cuman berarti mungkin standar City. Arsenal lebih sempurna gitu ya. Bisa jadi ya. gue nggak bilang ke situ loh. Oh ini, Abrar, gue udah ngikutin feeding lo, Brar. Oke, lanjut. Gue nggak bilang ke situ loh padahal. Cuma kalau lu pengen ngomong gitu nggak apa-apa. Cuman paling nggak gue melihat bahwa dulu semua bilang MU Liverpool ya MU dibantai lah menghadapi Liverpool gitu kan. Tapi MU come up dengan sebuah sistem yang baru, menawarkan perbedaan yang luar biasa juga, counter attack yang luar biasa bagus. Apakah ini mungkin kejadian menghadapi City? Mungkin. Apakah si MU bisa menghadapi City? Sangat bisa. Gitu loh. Cuma bagaimana nanti MU bakal come up dengan pertandingan ini, itu yang bakal menjadi sebuah hal menarik. Karena selebihnya formasi dari lini belakang, tengah, itu udah aman. Lini depan. Depan. Iya. Cel, lo tim apa sih kalau favorit? Tim lo? Favorit? Liverpool dong. Oh ya, Liverpool. Udah gue ke Mas Aryo dulu ya. Gue Liverpool juga. Oh, iya. Mas Aryo ngelihat kalau gue, kacamata gue, Erling Haaland jangan sampai dikasih ruang. Jangan dikasih umpan-umpan. Dikasih ruang juga, dikasih ruang juga bikin gol. Iya, itu dia. Maksudnya Dia benar-benar tuh- dipepet banget gitu. Ini pemain yang nggak butuh banyak sentuhan, Ya. tapi setiap sentuhan yang bisa menjadi gol. Itu dia. Hanya 4 sentuhan bisa menjadi 2 gol. Jadi dia nggak butuh banyak sentuhan, dia hanya butuh berada di tempat yang tepat untuk bisa menyambut umpan dan itu menjadi gol. Itu sangat sering terjadi pada Haaland di musim ini, 2 kali hat-trick di musim ini. Dan kalau kita lihat lawan Munchen, 7 kali pertemuan lawan Munchen, dia bisa mencetak 5 gol. Dia bisa memberikan 1 assist. Artinya Munchen pun nggak bisa megang dia. Cuman Pusing kepala gua ngomongin Haaland. Cuman di 7 pertandingan itu nggak ada menangnya. Iya. Dortmund lawan Munchen. Artinya kan lo boleh cetak gol. Seefektivitas apapun lo bikin gol gitu Lo ya. bisa cetak gol. Haaland dan gue rasa akan mencetak gol. Cuman apakah lini depan United bisa come up dengan sebuah plan untuk bisa membalas gol dan habis itu memenangi pertandingan? Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika lo begitu susah menghandle seorang Haaland, lo butuh 2 orang atau 3 orang untuk menjaga dia, justru akan memberikan ruang bagi pemain-pemain lain. Dan lo tahu pemain City yang lain ketika dapat ruang, siapa aja bisa mencetak gol. Betul, Itu akan justru menjadi masalah ketika lo betul-betul man to man mark seorang Haaland. Gak apa-apa dia mencetak gol, cuman ya udah lo kasih kesempatan 1 gol aja atau 2, ya maksimal 2 gol asal lo bisa mencetak gol. Gimana lo bisa mencetak gol? Kalau kita lihat United ketika lawan Liverpool, itu skema yang betul-betul bisa dimainkan, skema yang betul-betul bisa ngakomodir semua pemain yang ada di United sekarang. Iya. They have the speed. Mereka punya penyelesaian yang bagus pada Rashford. Dia punya pemain yang begitu versatile pada Anthony di kanan ataupun Elanga. Sancho pun udah mulai naik lagi. Jadi ketika counter itu datang dan berapa kali City kena counter juga dengan high defense line yang mereka lakukan, dengan begitu nyamannya mereka megang bola, tetapi ketika ke counter pemain United bisa melakukan itu, gue bisa melihat United justru menang pertandingan. Dan kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir di Etihad, justru United bisa menang 3 kali. Kan artinya mereka punya sejarah untuk bisa menang di Etihad kok. Dalam 3 pertemuan terakhir 2 kali menang, City malah cuma menang sekali. Kan artinya ketika head to head, ya walaupun ujung di klasmennya jomplang, tapi ketika lo ketemu City, lo punya kemampuan kok untuk ngalahin City. Walaupun ujung-ujungnya lo nanti nggak lolos Liga Champions juga nggak masalah gitu. Yang penting menang lawan City, Yang penting ya. menang lawan City dan lo punya segala kemungkinan untuk melakukan itu. Asal pairing di belakangnya betul. Oke. Lisandro sama si siapa? Kita Farhan. Kita kalau ngomongin sejarah kayaknya kurang relevan gitu ya. Kita akan melihat prediksi line up dari Abrar ya. Coba kita lihat nih ya. Prediksi line up. Menurut lo, Cal, siapa yang bisa man to man marking seorang Haaland? Varane atau Martinez? Oke, menurut gue ini udah pairing paling pas buat lawan City ya. Ya, tapi yang Karena man to man marking si Haaland siapa? Menurut gue Varane masih punya kapabilitas buat melawan Erling Haaland. Wah. So far. Karena gue yakin United punya rencana buat match ini, jelas pasti punya rencana. Pasti dong, masa nggak punya? Karena udah 4 match menang beruntun ya, walaupun identity permainannya belum terlalu kelihatan jelas, tapi reaction footballnya ada. Dan gue ngeliat United untuk melawan City kemarin, gue yakin Ten Hag gak akan merubah sistem Winning permainannya. team. Yes. Jangan ngubah sistem yang belum rusak-rusak banget, bahkan belum rusak, karena bisa meraih 4 kemenangan itu jelas belum rusak ya sistem United ya. Dan menurut gue yang terpenting adalah besok gimana caranya mereka bisa meraih hasil lawan Manchester City. Karena menurut gue tadi Mas Aryo juga udah bilang punya rekor baik ketika melawan City di Etihad. Ini kan menangnya juga kalau diingat juga menangnya ketika bermain dengan taktik reaction football ya, di bawah asuhan Ole Gunnar gitu. Dan menurut gue ini bisa dilakukan lagi karena ini menurut gue Bruno yang sekarang ini, yang lagi sekarang form di awal musim ini adalah Bruno yang kita lihat di
musimnya terbaik dia bersama Ole Gunnar Solskjaer gitu. Berarti memang taktik Ole diwariskan sekarang memang berhasil gitu ya? Warisan sih? taktik Gua Ole. Agak berat buat ngomong itu agak berat. Gimana ceritanya? Beloknya jauh banget. Soalnya kan lu ngomongin Deflect Ole gitu. kan, lu ngomongin Ole soalnya. Versi Brunonya. Oh, versi Brunonya. Ini kelihatan Oh, gua iya. setuju juga itu. Biar dia agak bingung aja gitu. Juga Bruno itu bagus 2 musim yang lalu. Iya. Musim lalu kemarin Bruno gila. jelek. Musim ini biasa aja. Cuman dia fungsinya Bruno di squad MU adalah sebagai Sekarang, Shithousery. sebagai Shithousery. perusak- perusak mental lawan. Ya terus ayo ngomongin MU ya. Cuman terus, kalau ya. tadi dia bilang bahwa Efektif. iya, efektif. Cuman sebagai apa gitu loh. Role-nya Shithousery dia, halal ya, dong ya, di, betul. di klub Iya. bagus ada. Bruno ada di MU ini bagus banget. Cuman kalau tadi Varane bisa menghentikan Haaland. How come gitu, how come begitu. Gua sedikit Secara speed mungkin belum juga kan? Mungkin Apa? kalau soal speed jauh dong, bukan cuma belum. Iya, Cuma makanya itu belum. ada satu Paling variabel. enggak, Iya, paling apa? enggak. Kalaupun nanti MU memasangkan nama holding midfielder yang lebih berpengalaman dalam hal ini mungkin Casemiro untuk mematikan pemain cepat, mungkin dia bisa. Karena pemain-pemain levelan Casemiro ini mungkin punya pengalaman dan juga kemampuan yang lebih saat kalau gue head to head sama seorang striker yang punya speed, kalau gue jatuhin dapat penalti, gue diemin dia bakal langsung ke kiper, punya pengetahuan dan juga pengalaman yang lebih gitu loh. Kalau Varane apa lu mau harapin gitu loh, bola-bola atas, dan Varane kan pengalamannya juga tinggi dong. ya tinggi, cuman tapi- dulu ya gitu, bukan yang apa Tapi namanya kan di luar biasa. Madrid jago dulu. Ya pairingnya siapa? Oh iya, Sergio Ramos. Ya selesai Ya, sudah. ya. Tapi gue sih berharap justru kuncinya bukan di back, Tapi holding midfielder, Casemiro atau McTominay menurut lu? both Mereka berdua yang malah main Bakal bisa main. main. Berarti Eriksen nggak main. nggak main. Waduh. Karena gini, City itu sudah bikin gol di babak pertama 10, babak kedua 13. Tapi MU musim ini baru bikin gol 8. Babak pertama, babak kedua. Artinya, babak pertama dan babak kedua ini City sangat amat berbahaya. Tapi MU lebih berbahaya di babak pertama. Jadi kalau bisa MU lolos di babak pertama dengan mencetak gol aja di awal, Amin. sedikit lebih aman buat MU. Paling enggak dengan mematikan seorang Haaland dulu di babak pertama, itu sudah sedikit udah oke lah gitu. Matiin dulu Haaland di babak pertama. Di babak kedua dengan ada skema Tapi lawan Dortmund kemarin Apa nih? City lawan City. Dortmund kan ketinggalan. Iya. Tapi habis itu babak kedua mereka bisa Iya. Kamap bisa mencetak gol, Haaland bisa mencetak gol. Iya. Artinya wajar. mereka Haaland bikin gol. Dortmund levelnya juga beda sama MU sekarang kan juga. iya, tapi Lebih di atas Dortmund daripada MU. MU di atas sebenarnya. Cuman sayang aja MU nggak ngambil Liga Champion. Wajar dong. Iya, bagus ya. Kan kita Wajar kemarin dong. awal kali kan. Iya, wajar Dari dong. sisi Yang boleh sombong dia doang nih, dari contoh sisi, gitu. Iya. dari sisi permainan kemarin City struggle lah lawan Dortmund. Iya. Jauh struggle, tapi emang perubahan permainan yang akhirnya Foden masuk, Bernardo Silva masuk, sama satu lagi Gundogan yang masuk. Gundogan. Pokoknya 3 pemain itu yang akhirnya bisa mengubah permainan dan akhirnya itu yang memberikan assist pada si Haaland yang mengubah kebuntuan. Itu yang kemungkinan bisa dilakukan oleh City. Cuman kalau tadi betul-betul dua petarung ya tadi, kalau McTominay dan juga Casemiro. ya Kalau nggak ada Eriksen kalau menurut nggak ada gua Eriksen, gua susah juga bingung sih. juga siapa yang bisa ngelit dari tengah ke depan. Bruno gue nggak lihat dia menjadi pemain yang setenang seperti Eriksen gitu. Maksudnya Eriksen di awal musim di klub yang baru tapi dia udah bisa steady banget, bisa nyetel ya. bisa membawa kapal ini kemana tuh Eriksen bisa Ya, melakukan buat gue di itu. pertandingan sepenting ini selain teknis dan juga taktis, lu butuh ada Kalau gue X-factor justru Casemiro dan Eriksen. Ya, gue juga setuju. Kalau Yang penting gua ada lebih seorang Casemiro. Petarungnya Ada gitu kan. bukan sekedar petarung tapi punya otak juga gitu. Gue nggak bilang McTominay secara football intelligence. Granit Xhaka juga petarung tapi bikin gol kawan MU. oh iya. Ya gitu. Tapi Jadi berarti ya udah kita dong. cuma ngomongnya soal gol doang gitu kan. Tapi bikin gol lawan MU gitu. Ya itu hoki aja kali ya. Selesai sudah. Sudah. Tapi nggak apa-apa juga lu mau ngomong McTominay nggak nyampe otaknya nggak apa-apa juga. Iya, Juga Iya, dong. nggak Cuman masalah kalau ditanya dong. dibandingin sama Granit Xhaka bisa apa? Bikin gol ke gawang MU gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah gimana MU bikin gol ke gawang City sama seperti MU bikin gol ke gawang Arsenal, ke Liverpool. gawang Liverpool. Iya, counter. Di saat Trent Alexander-Arnold maju, di saat Cancelo maju, itulah peluang buat Anthony. Gue belum lihat speednya sih. Paling nggak Iya. Sancho, Elanga itu bisa menjadi seorang breaker yang bagus. Gue belum melihat Anthony seorang speedster. Gue belum lihat Belum dia kelihatan kali. joget dia jago emang. Iya.
Cuman kalau seorang Beda dong. speedster gue belum lihat kayak tipe-tipe Vinicius Junior gitu ya. Gue belum lihat sana. Cuman saat Cancelo atau nanti ada Walker gitu yang sedang naik ke atas, itu mungkin bisa menjadi space-space yang bisa dimanfaatkan. Ya bener tadi kata Mas Haryo, perlu seorang Eriksen yang bisa untuk crossing, tapi Bruno pun bisa di situ untuk memberikan. Casemiro pun bisa melakukan itu. Kemarin golnya ke Brasil kan juga dia yang umpan. Itu dia tambahannya lagi, betul. Jadi yang penting gue menunggu peran Casemiro di pertandingan hari ini. Nah, itu itu nanti kan. Ini kita udah ngomongin banyak pemain, tapi ada satu yang terlewat nih, Cal. Seorang Diogo Dalot yang menunjukkan progres yang lumayan oke. Gua kira sama gua air, enggak ya? Yang itu masih dibahas ya, nggak penting ya. Parah lu. Parah emang, itu cuma clickbait doang nanti. Diogo Dalot gimana menurut lo? Apakah dia bisa lumayan bakal ketemu sama Cancelo berarti ya? Kalau Dalot di kanan Cancelo bisa di Cancelo kanan, di bisa di kiri, cuman ya paling nggak kalau emang bisa normalnya ketemu di kan. kanan. Nah, lo ngelihat Dalot nanti untuk Portugal. membantu untuk ke depan sama juga nanti bertahan seperti apa? Gue rasa dia akan mengamankan posisinya lagi. Artinya dia bakal start lagi buat lawan City, Diogo Dalot ini, karena contoh paling dekat ya kalau kita berbicara MU lawan City nanti, benchmarknya cukup MU lawan Arsenal gitu. Karena kita rasa attacking half space-nya Arsenal ini kan mirip-mirip kayak City gitu. Jadi Thank you. Iya. Oke. Iya, karena memang Apresiasi Arteta itu. jiplak ke Pep ya. blueprintnya kan dari sana gitu kan. Batung Arsenal mirip City. Blueprintnya dari sana, dan gue rasa kalau startingnya seperti melawan Arsenal gitu, gue rasa MU punya peluang karena gue ngerasa MU punya, yang penting mereka bisa menangin bola di area mereka. City megang bola bisa direbut, Eriksen bisa pick out passesnya luar biasa, dia bisa langsung nyari winger yang tadi Mas Aldi bilang akan ada space yang bisa dieksploit sama Manchester United. Gue rasa Dalot ini juga bisa jadi, kan peran dia agak agresif ya sebenarnya kalau main tuh, kalau ngerebut bola sebenarnya agak reckless juga sebenarnya dia Diogo Dalot ini. Tapi recklessnya ini lebih terhitung daripada Wan-Bissaka menurut gue. Jadi menurut gue Dalot ini masih akan starting. Partnership wingbacknya, fullbacknya adalah Malaysia dan Dalot lagi. Dan menurut gue United gue yakin akan punya peluang buat menang lawan City. Ini statement gue juga yakin banget sih. Lo bisa menang MU lawan City. Gue yakin MU bisa. Coba one liner merepotkan. karena apa? Karena apa bisa menang? Dengan starting line up yang Fighting sama. spirit gitu ya. Yes, fighting spirit bakal Lo ngaruh yakin banget. berarti, lo yakin. Gue aja yang Nggak buat yakin. fighting spiritnya Bahkan nggak United. cukup gitu. Gue terserah kalau fans MU mau ngomong apa. Gue sebagai fans MU, seri aja sudah alhamdulillah gitu. Karena kan Lo lawan Liverpool, Klasik fans MU. Iya. lo lawan Liverpool kemarin gimana? Lawan Liverpool gue masih pede. Cuman kalau lawan City nih, Enggak. Haaland tuh Banyak yang susah. nggak pede juga. Enggak, lo Liverpool juga ngomong gitu sih. Iya. Bagus deh. Biasanya gue, ini pattern, template Iya, dia nanti makanya. menang gitu kan. Biar nggak jinx, biar nggak jinx. Ya nggak jinx saja. Karena gue bukan tipe fans MU yang sombong. Kan banyak yang Gue bilang nggak fans MU peduli sombong. sama apa enggak. Tapi ya kita harus waspada Gimana, juga Cal? Gimana, Cal? sama City ya, karena gue lihat musim ini mereka udah pernah ketinggalan 2-0 lawan Palace. Sama yang lawan Newcastle ya. Yes, pernah ketinggalan 3-1 juga di situ. Iya. Dan musim ini bahayanya gue rasa mereka nggak tahu kapan mereka kalah gitu. Mereka akan terus datang serangannya terus datangan. Bahkan City ini gue rasa apabila wingernya di switch ke midfield dan midfieldnya di switch ke winger, sistemnya Guardiola bakal tetap jalan-jalan aja gitu. Karena sebegitu fleksibel ya skuadnya, begitu fluid banget. Itu terbukti pas lawan Palace ya. Gue rasa ini yang harus diwaspadai oleh United ya. Kalau bisa kill the game, gue inget di musim 19-20 juga double di Old Trafford dan 19-20. yes, Namanya juga masih pre-COVID. Newton hit itu. Bukan, 19 slash 20. Bambang. Lagi 19-20 Begitu sulit ya emang. Masih Newton hit namanya itu masih. Gimana mereka bisa Iya. double itu Iya, di situ ya. Gue rasa mereka setupnya kan seperti itu gitu. Karena kan musim selanjutnya juga belum bisa menang kan, tapi di musim itu bisa double. Gue rasa itu bisa jadi benchmark buat United setup lawan City adalah cara nyakitin City adalah begitu, exploit sisi yang ditinggal oleh wingback mereka. Oh bisa, menurut lo Mas Aryo, itu bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain MU? Bisa. Kalau statementnya Ical tadi. Iya, sepakat gua. Agresivitas City kan mirip sama Liverpool ya, maksudnya wingbacknya begitu Ya, agresif. mobile. Cuman bedanya ketika Liverpool tadinya Henderson bisa nutup dengan sempurna, sekarang kan udah mulai kehilangan itu. Fabinho nggak bisa melakukan itu, sehingga banyak lubang di posisi Trent tuh kecolongan di situ, atau di posisinya Robertson pun, tapi paling seringnya di posisi Trent. Lubangnya di belakang dia gitu kan. Nah, City mungkin sekali melakukan itu gitu kan. Cancelo maju, entah itu nanti Walker yang main juga akan maju. Masih ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatin di belakang mereka ketika operan-operan itu datang, dimanfaatkan kecepatan pemain-pemain Manchester United. Gue melihat sih taktiknya nggak akan jauh berbeda gitu ya ketika mereka ketika mereka menang. Waktu lawan Ole kan juga posisinya seperti itu kan. Mereka terus ditekan, cuman mereka dapat intercept, mereka melakukan serangan balik dan mereka menciptakan gol. Gue rasa ya ini cara untuk mematahkan City ya seperti ini gitu. Gue nggak melihat
United megang bola, United untuk menciptakan peluang-peluang banyak di segala sisi lapangan, sementara City akan lebih bertahan. Gue kan nggak melihat kejadian seperti City itu, akan justru kayak gitu. kebalikannya. Cuman gimana they react untuk menerima absorb serangan seperti itu dan kapan gue harus serangan balik. Dan materi-materi yang mereka miliki sekarang, ya itu tadi gue sebutin, Sancho, entah Elanga, entah itu. Elanga bisa di entah Rashford. partai sebesar ini, Mas Aryo. Bisa Capable. aja. Maksudnya ketika lawan Liverpool juga Elanga juga kan yang main lebih awal gitu kan. Dia buktiin bisa kok gitu. Ya dibanding Anthony yang Lawan Arsenal aja Emi nggak berani pakai Elanga. lawan Arsenal aja yang nggak terlalu efektif. Takut lah. Lawan si Anthony aja yang belum terlalu efektif gitu. Cuman ketika dia udah nyetel, gue rasa dia akan lebih masuk lagi ke permainan United. Tapi masalahnya sejak udah lama kita ngeliat City early pass dari belakang diagonal pass ke depan. Ya, udah jarang. Terakhir ada umpan seperti itu Gundogan, itu pun bola udah di tengah. Cross kepada De Bruyne udah malas juga lari kali. apalagi De Bruyne. Gundogan cross kepada Haaland, satu dapat penalti, satu jadi gol. Kebetulan Palace kalau nggak salah. Tapi yang dimaksud Mas Haryo tadi buat yang belum mengerti adalah umpan-umpan early pass dari belakang baik dari Cancelo maupun Walker diagonal pass ke depan. Diagonal pass ke depan, baik ke slot-slot yang kosong yang ditinggalkan oleh Walker atau juga Cancelo. Masalahnya City ini kan ultras domination position football. Keren banget tuh istilahnya. Gitu. Lanjutin nah. Paling enggak penguasaan bola dulu, penguasaan Semakin bola. ribet istilah kesannya makin wah gitu. Makin gua enggak mau kalah sama Padahal dia. gitu Dia doang, bahasa Inggris sama mulu. lu. Dia Padahal bahasa sama. Inggris mulu masalahnya. Bentar, ini Ical atau Mas Firzi ya? Itu dia makanya. Pokoknya kan ini kan totaliter positional football banget gitu. Semua iya. pemainnya demen banget menguasai jalannya laga position football. Padahal kalau City bisa bermain lebih cepat, maksudnya efektif dalam melepaskan umpan-umpan ke kiri ke kanan dari fullbacknya. Karena Cancelo sendiri kualitas pasnya luar biasa bagus gitu kan saat baik juga MU pun demikian. Tapi City sendiri jarang gitu main early pass biarin si wingernya lari gitu. Walaupun emang tipe-tipe wingernya City juga bukan tipe pelari gitu kan. Lu menyuruh Grealish lari. Baju yang lu pakai itu kan. Oh iya, what do you expect dari What do you Grealish ya? expect? Mungkin kalau Bisa dia Mahrez lari. Bisa. lari. Penetrasi yang dia nggak bisa. Itu dia gitu. Cuman ya paling nggak kalau tadi yang disebut sama Mas Haryo dilakukan sama City itu bisa menjadi something. Tapi apa juga yang dilakukan Mas Haryo? Dia buat MU benar, buat City benar. Kalau buat MU saat mereka bisa memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Walker dan juga Cancelo, itu bisa sebuah hal yang bagus juga. Buat City ini kan udah lama nggak melakukan umpan-umpan cepat, gitu kan. Dia penguasaan bola di tengah. Counter touch goal itu sering banget dulu. Itu dia, makanya itu harus ditinggalkan sama City menghadapi MU. Berarti MU akan lebih banyak menunggu sebenarnya. Harusnya. Momentum. Pastinya. Tunggu momentum ya. Pastinya. Kayak lawan Arsenal. Oke. Arsenal lagi ya. Oke. Bukan, Tadi MU kan terakhir main itu 4 September menghadapi Arsenal. Iya, iya benar, iya baiklah. Oke. Apa lagi Kalau dia? dari Aldi sangat berharap MU menang. Kalau dari Ical yakin MU menang lawan City. Kalau dari Mas Aryo? Iya, Kasih mata lo. gue pengen United menang. Gue nggak suka Fans Arsenal semuanya bilang pengen menang ya. Enggak, biar Liverpool bisa ngedeket. Oh iya bisa. Wah, lebih ke situ sih, lebih rame. Nanti kan juga Arsenal kan juga kalah juga. Yo ya. Baru kebuka nih botolnya. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi makin untuk tipis. Liverpool dan juga yang lainnya, MU City juga nanti di hari Jumat. Jadi thank you banget untuk hari Rabu ini. Makasih Mas Aryo, Ical dan juga Aldi. Kita ketemu lagi di next episode dari DPI. Sampai ketemu lagi, Jebret Tim. Dadah.